Di tengah malam, seorang wanita sedang dikejar oleh seorang preman. Dengan panik, dia berlari masuk ke sebuah restoran bakar-bakar. Melihat preman di belakangnya, terus mengejarnya. Setelah melihat sekeliling, dia segera mendekati seorang pemuda yang sedang makan larut malam untuk meminta pertolongan. Namun sebelum pemuda itu bisa menjawab, preman itu langsung mengejarnya. Dia langsung mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Ikut aku, teman obat masih mengantri. Gadis itu ketakutan dan gemetar karena preman. Dia memohon agar dilepaskan. Namun preman yang sombong sama sekali tidak berniat melepaskan gadis itu. Langsung meraih tangannya untuk menarik gadis itu pergi. Saat itulah, pemuda di sampingnya tiba-tiba mendorong preman itu menjauh. Preman melihat pemuda ikut campur. Aku pikir kamu ingin mati. Melihat bahwa dia bukan lawan bagi pemuda itu, dia mengeluarkan telepon dan menelepon anak buahnya. Setelah anak buahnya tiba, langsung memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan kaki pemuda itu. Namun yang tidak diketahui oleh preman-preman itu adalah, pemuda itu adalah ahli bela diri yang tangguh. Beberapa preman kecil tidak bisa menandingi pemuda itu. Mereka segera dihajar habis oleh pemuda itu. Saya tidak peduli. Saya takut memberitahumu. Dia adalah orang yang disukai oleh Yaoke. Di Jiangcheng, berani menantang Yaoke. Jika Anda membuat saya marah di Jiangcheng, Yaoke yang sombong, atau Yaoke yang tak bisa ditolak. Tunggu. Kamu berani menghina Yaoke? Aku rasa kamu tidak akan bertahan malam ini. Bisakah aku bertahan malam ini? Bukan Yaoke yang akan menyelamatkanmu. Siapa yang begitu percaya diri? Sepertinya kamu cukup berbakat. Yaoke, kamu harus menjadi tuanku. Ini bukan cara untuk memukulku. Jelas-jelas sedang memukul wajah Anda. Barang yang tidak berguna. Kamu sampah. Sialan. Nakal. Saya pikir Anda mengambil keberanian dari macan tutul yang ambisius. Bahkan anjingku. Tidak. Semua orangku berani dihadapi. Aku akan membawa orang-orangmu. Bagaimana? Anak muda, aku menyarankan agar kamu jangan melarikan diri di Jiangcheng. Kalau tidak, kematianmu akan menyedihkan. Menghadapi kalian yang hanya bisa memanggil anjing itu. Tidak, kamu yang suka menyerang secara tak terduga. Sombong. Jika kamu membuat kesalahan di Jiangcheng, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Kamu bahkan mengatur matahari. Kamu benar-benar hebat. Yaoke di Jiangcheng juga dianggap sebagai sosok yang berpengaruh. Aku ingin melihat bagaimana kamu di Jiangcheng. Bagaimana kamu bisa berpengaruh. Anjing bertarung melawan kekuatan manusia. Menzalimi yang lemah. Hari ini saya akan membuat kalian tahu bagaimana cara menulis dua kata ini. Berani memukul bahkan Yaoge. Saya pikir kamu sedang terburu-buru untuk menyerah. Pukul dia. Saya merasa tangan saya kotor. Sepertinya kamu sudah kehilangan nyali. Siapa lagi yang tidak setuju? Siapapun yang berani menyerangku di Jiangcheng, kamu adalah yang pertama. Masalah seperti ini belum selesai antara saya dan kamu. Orangmu terus-menerus mengganggu gadis ini. Ini masih memengaruhi kita makan. Masalah ini juga harus mempengaruhi saya 2 kali. Dia hanya seorang penjaga bulan. Aku akan bermain sesuka hatiku. Aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi. Tidak seperti itu. Aku diculik oleh mereka. Dia. Tidak ada yang bisa membawa salah satu dari kalian. Kamu tahu siapa yang menjadi andalan di belakangku? Siluk Gongding. Salah satu dari 8 keluarga besar kota Jiang. Keluarga Zhao. Itu adalah salah satu dari 8 keluarga besar kota Jiang. Hari ini berkumpul di sini. Saya juga tidak peduli. Kamu tidak mampu belajar. Aku ingin melihat andalan yang dia sebutkan. Seperti apa penampilannya? Mulutmu harus dijaga. Menyiksa anjing juga harus melihat pemiliknya. Hari ini aku akan membuatmu cacat. Seperti anjing. Mengemis di jalanan kota Jiang. Aku juga ingin memberimu nasihat. Jangan terlalu mengoverestimasi kemampuanmu. Kamu sekarang seperti aku. Minta maaf kepada gadis ini. Masih sempat. Aku bisa memaafkanmu. Di kota Jiangcheng, saya telah membuat marah saudara Yao. Kamu sudah menghadapi akhir hidupmu. Omong kosong apa? Cepat panggil orang untukku. Jiwu Zizun. Dia adalah Zhao, pemimpin muda kota Jiang. Kamu sudah pasti mati. Benarkah? Aku jadi tertarik. Tuan Zhao, angin apa yang membawa kalian ke sini? Kemana kamu lari? Saya yang lebih kecil bernama Feng Yao. Ayah saya bernama Feng Jie. Dia adalah manajer umum di dermaga keluarga Zhao. Bolehkah saya makan malam bersama Anda? Anak kecil manajer dermaga. Layak makan malam bersama saya? Apakah wajahmu besar? Aku. Sangat lucu. Saya dengar ada yang berani membuat kekacauan di tempat saya. Apakah itu kamu yang mereka bicarakan?
Ya, itu aku, nak. Pada masa itu, Tuan Zhao berkata begitu. Apakah kepalamu dipukul ikan? Sekarang, segera berlututlah di depanku. Hormati Tuan Zhao dan minta maaf. Kamu merasa bangga, ya? Kamu pikir ayahmu siapa? Apakah kamu punya hak untuk bicara? Yang terutama, anak ini bicara kasar. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Zhao Anda. Dan dia juga tidak menghargai 8 keluarga besar Jiangnan. Itulah sebabnya saya berkata begitu padanya. Dia memang berkata begitu. Posisi keluarga Zhao Anda di Jiangcheng tidak bisa kami capai. Tuan Zhao, selama Anda berbicara malam ini, adik juga harus dihancurkan menjadi 1000 potongan oleh Lang. Benarkah, Tuan Zhao? Sepertinya wajahmu cukup besar. Tuan Zhao masih bercanda. Kamu pikir kamu adalah Tuan Besar? Bagaimana menurutmu? Jika kamu Tuan Besar, aku akan memotong kepala dan memberikannya padamu untuk menjadi tempat buang air kecil. Hanya kamu juga dijadikan bak penampung oleh Tuan Naga. Katakan satu kata lagi. Aku akan memotong lidahmu dan memberikannya kepada anjing. Kamu tahu siapa yang kamu sakiti malam ini? Kamu bilang kamu sudah datang ke sungai. Mengapa tidak langsung datang mencari saya? Keluarga Zhao Anda adalah keluarga bangsawan di kota ini. Saya tidak bisa menyamai tingkat Anda. Tadi kamu tidak memberitahu mereka nama besar Anda. Tidak perlu memperhatikan para penjahat ini. Nama besar Anda, Xiao Yun, sangat terkenal di Valley Mansion. Tuan Naga Xiao Yun. Bagaimana mungkin ini? Bukankah dia menghilang beberapa tahun yang lalu? Hanya Chong Ming. Jika kamu tidak bisa bertahan, datanglah ke kota ini dan bergabung denganku. Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada Zuolin. Kamu sudah bosan hidup. Jiang Yi, jangan tak sopan. Jiang Yi. Apakah dia Jiang Yi, Panglima Perintah Naga Zhengguo? Memang tajam. Dulu selalu mengejekmu menggunakan nama Xiao Yun. Menipu dan menipu itu satu hal. Sekarang tiba-tiba rendah hati, apa yang terjadi? Bukankah kota ini seharusnya kota yang beradab? Mereka menangkap orang secara paksa di jalan. Saya mencoba menghentikan mereka dan mereka ingin mematahkan kakiku. Bahkan ingin membuat saya menjadi pengemis. Kalian buta mata. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyinggung saudaraku? Apakah kalian sudah makan hati beruang dan keberanian macan? Tuan Zhao, kamu tidak akan benar-benar menganggap anak ini sebagai... Apakah Xiao Yunlong sudah datang? Apa identitas Xiao Yunlong? Apa identitasnya? Dia hanya seorang pengikut Chong Ming. Bahkan Anda tidak memiliki hak untuk menginjak-injak sepatu Tuan Zhao. Anda harus mempertimbangkan posisi ayah saya, Feng Jie. Anda adalah orang yang tidak tahu diri. Manajer Feng, kamu memiliki seorang putra yang baik. Anda memiliki 5 menit untuk datang ke pintu gerbang sungai. 1 detik terlambat pun tidak akan diterima. Besok kamu akan diurus oleh Chong Ming. Saya, yang tidak bersalah, ini semua adalah kesalahpahaman. Jika itu hanya kesalahpahaman, maka ini akan mudah diatasi. Panggil orangnya. Tuan Zhao, Anda tangani saja. Anak durhaka, mengapa tidak segera berlutut setelah mengucapkan kata-kata itu? Jangan minta saya. Harus melihat pendapat dari Xiao Da Shou. Kalian harus mendapatkan pengampunan darinya. Ayah, saya adalah putra tunggal Anda. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan kepada orang yang tidak pantas. Mengganggu orang besar yang seharusnya tidak diganggu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tuan Zhao, jangan marah. Apa yang terjadi dengan lingkaran itu? Saya akan menanganinya. Orang tua bertanggung jawab atas keduanya. Apakah Anda bisa menanggungnya? Ada apa dengan lingkaran ini? Membeli dan menjual wanita serta menyakiti saudara saya. Tangkap mereka semua untuk saya. Untuk menjaga. Terjebak di wilayah Kirin selamanya tanpa melihat matahari lagi. Orang lain pergi ke Gunung Kaiyun untuk menambang. Ayah, tolong selamatkan aku. Kalau aku pergi ke sana, itu sama saja dengan mati. Jangan main-main, Tuan Zhou. Aku tidak akan pergi ke wilayah Kirin. Ini harus diampuni. Maaf, aku salah. Tidak disangka dia benar-benar orang besar. Setiap hari gila pasti ada hujan. Orang gila pasti mendapat celaka. Bawa dia ke atas. Ayo, maafkan aku. Maaf. Saudara, kali ini kamu datang ke kota Jiang. Sebenarnya untuk urusan apa? Mencari istriku. Apa yang terjadi pada Feng Wanning? Setelah menyelidiki dari berbagai sumber baru tahu, Nyonya sudah terdampar di kota Jiang. Aku pernah bertemu dengannya. Apakah kamu pernah bertemu dengan keluarga Su di Jiangcheng? Keluarga Su. Wenning, akhirnya kita akan bertemu. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu ini adalah villa keluarga Su di Jiangcheng? Cepat pergi. Aku mencari Feng Wenning. Kamu siapa? Berani memanggil nama lengkap kami? Aku adalah suaminya. Kamu adalah suaminya. Kalau begitu, aku lebih tua darimu. Apa yang kamu pura-pura lakukan di sini? Cepat pergi. Hati-hati aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Katakan satu kata lagi. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pergi sana, jangan mengganggu. Kamu ini sebenarnya siapa? Khusus berurusan dengan kalian. Anjing penjaga yang sombong. Kamu berani menganiaya orang di rumah Su.
Kamu tunggu hukumanmu. Baru saja berbicara baik-baik dengan kalian tapi tidak mendengarkan. Kalau begitu, aku akan lebih sopan. Namaku Xiao Yun. Tolong beritahu Feng Wening untuk keluar dan bertemu denganku. Kamu masih berani bermain-main dengan hair dryer. Sepertinya kamu bosan hidup. Persetan denganku. Saya memperingatkan Anda, tidak peduli seberapa berkuasanya keluarga Su di Jiangcheng. Hari ini, siapapun yang menghalangi aku akan membuatnya merintih minta ampun. Xiao Yun, dia benar-benar tidak mati. Wening, kamu membuatku sangat bahagia. Selama bertahun-tahun, aku selalu merindukanmu. Aku memperingatkanmu, ini adalah wilayah keluarga Su. Sekarang ini adalah keluarga Su di Jiangcheng. Jangan menyentuh-sentuh begitu. Saya akan segera menikah dengan pewaris keluarga Su. Siapa ibumu? Karena kamu pergi begitu saja. Mengapa kamu kembali? Tentu saja untukmu. Kamu lebih baik pergi. Tunangan Su Shao. Tunangan. Saya akan segera menikah dengan pewaris keluarga Su. Su Weizeng. Mulai sekarang, saya harap kamu tidak akan lagi mengganggu hidup saya. Su Weizeng. Mulai sekarang. Saya harap kamu tidak akan mengganggu hidup saya lagi. Pasti itu Su Weizeng. Apakah dia mengancammu? Wen Ning, jangan takut. Aku kembali untukmu. Kamu harus menghadapi kenyataan. Sudahlah, kamu lebih baik menghadapi kenyataan. Saat ini perbedaan antara kita sudah sangat jauh berbeda. Saya bisa mendapatkan tempat di keluarga Su. Semua ini didapatkan langkah demi langkah oleh saya. Mendapatkan tempat di keluarga Su. Bagi saya, Su Weizeng itu apa? Jika kamu berani melanggar keluarga Su lagi, saya pasti akan memanggil Su Weizeng untuk menghancurkanmu. Dengarkan baik-baik, saya tidak peduli dengan latar belakang keluarga Su. Hari ini, bahkan jika Raja Surga datang, antara kita sudah berakhir. Saya tidak akan pergi denganmu. Lebih baik kamu sadar akan dirimu sendiri. Hubungan kita sudah berakhir. Saya datang dari jauh ke Jiangcheng untuk menemukanmu. Kamu bilang sudah berakhir, di saat saya sedang mengalami kesulitan. Di mana kamu? Saya diusir dari Kyoto. Jika saya membunuhmu, di mana kamu saat hidup lebih buruk daripada mati? Wen Ning, saya bisa membuatmu hidup bahagia. Dengan apa? Kau pikir kau siapa? Aku menyarankan kau melihat dirimu dengan cermin. Lihatlah dirimu dengan jelas. Kau hanyalah seorang pengecut. Dengan apa kau bisa membuat Wen Ning bahagia? Hanya aku. Hanya dengan penampilanmu yang kacau seperti ini. Hanya karena kau tidak tahu diri. Aku sudah muak dengan hari-hari miskin bersamamu. Tanpamu, aku malah hidup lebih baik. Aku tidak ingin melukai harga dirimu. Tetapi sekarang, kita sudah memiliki perbedaan yang besar. Cepatlah menghilang dari hadapanku. Di kartu ini ada 1 juta. Akhirnya kita adalah suami istri. Anggaplah ini sebagai kompensasimu. Selama bertahun-tahun hubungan suami istri. Itulah 1 juta ini. Berani sekali. 1 juta. Kau bekerja sebagai tukang kayu seumur hidup. Tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak itu. Cepatlah ambil uang ini dan pergi. Agar tidak ketahuan oleh Suza nanti. Kau dianggap sial. Kau pasti akan menyesal. Ayo. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku harus memastikan kau meninggalkan Jiangcheng. Orang-orang ini, anggaplah mereka sebagai pengawalmu. Beberapa tentara kecil ini, bisa mengendalikanku. Jangan meremehkan, agar tidak malu sendiri. Aku menjaga perbatasan, telah membunuh banyak musuh. Aku ingin melihat hari ini, siapa yang berani melawan. Kau siapa sebenarnya? Bagaimana berani datang mengancam keluarga Su? Mengapa tidak berani? Berani datang. Silakan datang.